Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, para penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di alur cerita dan prediksi sinopsis Buku Harian Seorang Istri di episode 1 Mei 2022, yang pastinya yang akan tayang di episode selanjutnya. Di episode terbaru kali ini yang sangat seru dan menegangkan dan pastinya menarik untuk kita saksikan, yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi. Di episode selanjutnya tampak Mbak Lia yang bersama Pak Fajar, juga Mbak Meli yang bersama suaminya. Tampaknya Mbak Meli yang begitu kesal terhadap Mbak Lia karena anggapannya Mbak Lia lah penyebab hilangnya cincin kawinnya. Lalu Pak Fajar pun mencoba menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Lalu Mbak Lia pun meminta maaf atas apa yang terjadi, hingga Mbak Lia pun akan sujud meminta maaf ke Mbak Meli. Nampaknya Mbak Meli pun hanya bercanda, yang akhirnya Mbak Meli pun tampak senang dan tertawa melihat tingkah Mbak Lia dan Pak Fajar. Lalu Mbak Meli pun mengajak untuk pergi ke aula untuk menemui anak-anak yatim dan mengatakan, "Saya sudah lama nih tidak menemui mereka," ucap Mbak Meli, yang akhirnya mereka pun pergi bersama-sama. Di sisi lain tampak Nana dan Dewa yang berada di kantor pihak yang berwajib karena Nana menabrak mobil hingga hancur, namun mobil tersebut tidak ada pemiliknya. Nampaknya Nana pun dalam proses penyelidikan pihak yang berwajib, di mana Dewa yang mencoba menenangkan Nana dan mengatakan, "Nana, kamu tenang ya, tidak akan terjadi apa-apa karena saya akan selalu bersamamu," ucap Dewa. Tak lama kemudian Pak Nopal pun datang. Pak Nopal juga Nana, begitu juga Dewa sangat terkejut melihat kedatangan Pak Nopal. WhatsApp bro, sebelum lanjut mari kita goyangkan jari manisnya untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tujuannya agar tidak ketinggalan alur cerita dan bocoran sinopsis di episode selanjutnya. Dan juga tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Nah sobat, inilah sinopsis selanjutnya. Pak Nopal yang heran karena Nana dan Dewa ada di kantor pihak yang berwajib. Lalu Pak Nopal pun menanyakan kehadiran Nana di tempat tersebut. Lalu Nana pun menjelaskan apa yang terjadi. Tentunya Pak Nopal pun tambah terkejut karena tidak menyangkanya kalau mobil yang disiapkan untuk mencelakai Wilson akhirnya salah sasaran. Malah Nana lah yang kena korbannya Pak Nopal, dimana Pak Nopal pun mengatakan di dalam hatinya, "Kok bisa ya mobil yang bertujuan untuk mencelakai Wilson, bukannya si Wilson yang celaka, malah Nana yang jadi korbannya," ucap batinnya Pak Nopal. Lalu pihak yang berwajib pun mengatakan kalau Nana saat ini sedang dalam pemeriksaan pihak yang berwajib karena belum diketahui siapa pemilik dan dari mobil tersebut. Dan Pak Nopal pun mengatakan, "Itu mobil saya Pak, yang dibawa sopir saya yang saya pecat. Mungkin dia kesal dan menabrakkan mobil saya," ucap Pak Nopal. Tentunya Nana pun sangat terkejut mendengar ucapan Pak Nopal. Lalu pihak yang berwajib pun mengatakan, "Bagaimana Pak Nopal, apakah Bapak akan menuntut atau meminta ganti rugi ke Bu Nana?" Dan Pak Nopal pun mengatakan, "Tidak Pak, masa saya mau nuntut dan meminta rugi sama anak saya sendiri," ucap Pak Nopal. Lagi-lagi yang ada di situ pun sangat terkejut mendengar pengakuan Pak Nopal, di mana Lipia pun mengatakan, "Apa Pak Nopal barusan yang Pak Nopal ucapkan? Nana adalah anaknya Pak Nopal. Apa-apaan ini?" ucap Lipia. Dan Pak Nopal pun mengatakan di dalam hatinya, "Bisa-bisanya ya saya keceplosan lagi," ucap batinnya Pak Nopal, hingga akhirnya Pak Nopal pun mengatakan, "Maksud saya orang yang sudah saya anggap anak sendiri," ucap Pak Nopal, yang akhirnya Pak Nopal pun mengatakan, "Ini akan saya urus secara kekeluargaan saja Pak." Lalu Pak Nopal pun mengajak untuk meninggalkan tempat tersebut. Sementara Dewa pun semakin curiga dengan ucapan Pak Nopal dan mengatakan di dalam hatinya, Pak Nopal sudah berulang kali mengatakan Nana adalah
anaknya Pak Nopal. Jadi saya harus menyelidiki kebenarannya dari ucapan Pak Nopal, ucap batinnya Dewa, dan langsung meninggalkan kantor pihak yang berwajib bersama-sama. Nah sobat, akankah Dewa akan segera mengetahui siapa Pak Nopal yang sebenarnya? Tentunya kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Stay tune terus kelanjutan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV untuk kita semua. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah hadir di channel ini. Semoga kita selalu berikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Bang Mimin pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.